Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang sudah menolong kita semua sehingga kita boleh melewati sepanjang minggu ini dengan selamat. Saya berharap bahwa Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, keluarga besar GKMI Ephatha hari ini semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa beribadah bersama-sama dengan penuh syukur kepada Tuhan. Saudara, mari kita akan memulai seluruh rangkaian ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita agar Tuhan dipermuliakan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
Mari kita hampiri Tuhan dengan segala kerendahan hati kita dan kita akan bersama menyerahkan ibadah ini kepadanya. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi yang berbahagia ini Tuhan, kami bersama dengan segenap jemaat-Mu datang menghampiri Engkau untuk menaikkan pujian, hormat, dan syukur kami kepada Tuhan Allah yang mengasihi kami. Oleh karena pemeliharaan-Mu, pertolongan dan perlindungan-Mu lah Tuhan, maka pagi hari ini kami telah dimungkinkan untuk bisa beribadah bersama-sama dengan para keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kiranya kuasa Allah yang akan mempersiapkan kami supaya di dalam ibadah pagi hari ini kami sungguh dapat beribadah dengan benar, Tuhan dipermuliakan, dan kuasa Allah akan melawat semua kami, sehingga ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam ibadah ini untuk mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir dan melawat semua kami jemaat-Mu ini. Karena itu Tuhan, kami hanya akan menyerahkan seluruh ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang akan menyertai dan menolong kami. Biarlah seluruh ibadah ini kami mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, tiba saatnya sekarang ini kita akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya ketika kita membaca dan merenungkan firman Allah, sungguh kita dapat mengerti akan kehendak Tuhan, menyimpan dan mengimaninya supaya kebenaran firman itu nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita akan menyanyikan pujian ini untuk mempersiapkan kita mendengar firman Tuhan.
Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari kita akan berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan, karena di dalam ibadah ini Engkau juga mau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami sungguh memohon Tuhan akan mempersiapkan hati pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat menerima kebenaran firman-Mu itu dengan sikap yang rendah hati dan hati yang terbuka, sehingga kebenaran firman-Mu akan berkarya di dalam hidup kami, membuat kami menyadari bahwa kami ini adalah milik-Mu, sehingga kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu, membuktikan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dibaharui oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus dalam praktek hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kuduskanlah hidup kami dengan kuasa-Mu Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, sehingga saat ini kami benar-benar disiapkan oleh Tuhan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan pula yang akan memampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu di kesempatan ibadah pagi ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Seluruh kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ini hanya kami percayakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan mendasari renungan kita dengan membaca bersama dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Judul bacaan kita adalah Cara Hidup Jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin.
Saudara, berbahagialah kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan terlebih berbahagia adalah kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah membuktikan hidup baru. Saudara, tentu akan sangat menyenangkan hati kita jika hari demi hari makin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Pasti siapapun setiap kita akan menjadi bersukacita, senang dan bersyukur jika hari demi hari Tuhan menambahkan hitungan orang-orang yang percaya kepadanya. Apalagi saudara, jika setiap orang yang percaya itu membuktikan hidupnya dengan sungguh-sungguh mengalami perubahan yang nyata dari hari ke hari. Seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Saudara, jemaat mula-mula ini sesungguhnya adalah orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan. Mereka belum lama mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan orang yang baru percaya kepada Tuhan ini juga terdiri dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Ada perbedaan dari segi usia, saudara. Ada perbedaan pendidikan, tentunya juga perbedaan sosial dan ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi sekalipun demikian, dalam bacaan kita ayat 32 yang sudah kita baca tadi, firman Tuhan mengatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini dengan jelas mengatakan kepada kita, saudara, bahwa sekalipun mereka orang yang baru percaya kepada Tuhan, orang yang memiliki perbedaan-perbedaan latar belakang kehidupan, dan jumlah mereka memang tidak sedikit, saudara. Tapi sekalipun demikian, orang yang baru percaya, yang berbeda-beda latar belakang hidupnya itu, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa mereka semua menjadi orang-orang percaya yang sehati dan sejiwa. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata sehati dan sejiwa itu artinya sama dengan akur, satu bahasa, seia sekata, sepaham, sepakat, sependapat, sependirian, sepikir, serasi, sesuai, dan setuju. Itu adalah kata lain dari sehati dan sejiwa. Jadi sekalipun mereka orang yang baru percaya Tuhan, yang berbeda-beda latar belakang kehidupannya, dan jumlahnya juga yang tidak sedikit, tapi mereka semua menjadi orang yang akur satu dengan yang lain, saudara. Tidak ada perpecahan di antara mereka. Mereka menjadi orang yang satu bahasa, seia sekata, sepaham, sepakat, sependapat, sependirian, sepikir, serasi, sesuai, dan setuju. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika dalam persekutuan semua orang percaya menjadi sehati dan sejiwa, saudara-saudara, maka di dalam persekutuan itu akan hadir suasana damai sejahtera. Karena tidak ada percekcokan, tidak ada pertikaian, tidak ada kericuhan, sebab semua sehati dan sejiwa. Karena itulah di dalam persekutuan itu yang ada adalah suasana damai dan sejahtera. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak hanya damai sejahtera yang dialami dan terjadi di dalam persekutuan itu,
Bahkan di dalam persekutuan orang-orang percaya itu juga timbul sebuah kekuatan dalam menghadapi berbagai macam ragam persoalan, masalah, dan tantangan dalam kehidupan, karena mereka adalah orang-orang yang sehati dan sejiwa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, itulah yang terjadi di dalam persekutuan jemaat mula-mula. Jemaat yang baru percaya kepada Tuhan yang terdiri dari berbagai macam latar belakang kehidupan. Jadi walaupun jumlah orang percaya itu penting, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi suasana damai, sejahtera, dan kekuatan dalam sebuah persekutuan itu ternyata terjadi bila semua orang percaya hidup dengan sehati dan sejiwa. Bukan hanya jumlah tentunya yang dibutuhkan, saudara. Jika jumlah orangnya banyak tetapi tidak hidup dengan sehati sejiwa, maka akan muncul berbagai masalah di dalam persekutuan itu. Tetapi sekalipun jumlahnya begitu besar dan banyak, jika di dalam persekutuan itu terjadi kesehatian dan kesejiwaan, maka yang akan hadir dalam persekutuan itu adalah suasana damai sejahtera dan kekuatan untuk menghadapi berbagai macam ragam persoalan, masalah, dan tantangan yang muncul baik dari luar maupun dari dalam. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama memperhatikan mengapa orang yang baru percaya, yang berbeda berbagai latar belakang kehidupannya, dan dalam jumlah yang cukup banyak itu, mereka semua bisa sehati sejiwa, saudara. Mari kita akan bersama-sama memperhatikan terlebih dahulu bacaan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Kisah para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38. Di sana jika Bapak Ibu berkesempatan membaca, dikatakan jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, inilah yang menjadi penyebabnya. Mengapa mereka yang jumlahnya banyak, orang yang baru percaya Tuhan, yang berbeda berbagai macam latar belakang kehidupan tapi bisa sehati sejiwa, saudara? Karena mereka adalah orang yang sungguh-sungguh bertobat dan dibuktikan dengan memberikan dirinya untuk dibaptiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi pengampunan dosanya. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah merupakan respon mereka terhadap khotbah yang disampaikan oleh Petrus, saudara. Petrus menjelaskan supaya mereka selamat, maka mereka harus bertobat, percaya dan menerima Yesus, dan dibuktikan dengan kesediaannya untuk dibaptiskan sebagai bukti pengampunan dosa. Jadi dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau mereka bisa sehati dan sejiwa, karena semua orang yang sudah percaya itu adalah orang-orang yang sungguh bertobat di hadapan Tuhan dan sudah diampuni dosa-dosanya. Itulah sebabnya di dalam persekutuan jemaat mula-mula itu tidak ada keserakahan, saudara. Sifat kedagingan mereka sudah tidak ada karena sudah mati bersama dengan kematian Yesus. Dan sekali lagi mereka sudah membuktikan sifat-sifat kehidupan yang baru. Tidak ada lagi keserakahan, tidak ada iri hati, tidak ada lagi dengki, cemburu, karena sifat kedagingannya sudah dikuburkan, sudah mati. Sehingga yang ada, yang diwujudkan dalam praktek kehidupan sehari-harinya adalah sifat dari kehidupan yang baru setelah mereka menerima pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan jika di dalam persekutuan terjadi hal semacam ini. Dan itu pasti akan terjadi jika setiap orang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sudah bertobat kepada Tuhan, yang sudah bersedia meninggalkan segala tata cara kehidupannya yang lama
dan memasuki kehidupan yang baru dan membuktikan hidup baru itu dalam praktek kehidupannya sehari-hari. Saudara, kalau tadi saya katakan tidak ada lagi keserakahan, tidak ada lagi iri hati, dengki, cemburu, dan lain sebagainya. Lalu apa yang ada dalam kehidupan mereka, saudara? Yang ada ialah sikap saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menghargai, juga saling memberi dan saling menolong satu dengan yang lain. Bahkan dijelaskan dalam bacaan kita tadi yang kuat, yang disebut yang punya rumah dan punya tanah mereka menjual miliknya itu, kemudian hasilnya dibawa ke depan rasul-rasul, lalu rasul-rasul membagikannya kepada orang-orang percaya yang berkekurangan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi yang kuat bukan menekan yang lemah, bukan menjajah yang lemah, tetapi justru yang kuat menolong yang lemah, sehingga terjadi keseimbangan di dalam kehidupan orang-orang percaya dalam sebuah persekutuan. Dan ketika setiap orang percaya membuktikan bahwa hidupnya sudah dibaharui oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus, saudara, maka akibatnya ada beberapa akibat yang kita bisa perhatikan di dalam bacaan kita tadi dan dalam bagian kitab Kisah Rasul yang lain. Yang pertama, ketika orang percaya membuktikan hidup yang sudah diubahkan oleh kuasa Tuhan Yesus dan mereka bisa sehati dan sejiwa, maka akibat yang pertama adalah para rasul atau para hamba Tuhan itu, saudara, bisa fokus di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik itu pelayanan secara rohani maupun pelayanan secara diakonia atau pelayanan sosial, saudara. Para rasul tidak diganggu dengan kondisi kehidupan persekutuan orang percaya, tetapi para rasul ini bisa memfokuskan diri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik dalam pelayanan rohani maupun pelayanan sosial yang memang harus dilakukan. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, sekalipun jumlah orang percaya pada waktu itu tidak sedikit, tetapi tidak ada orang percaya yang hidup di dalam kekurangan, saudara. Kalau kita membaca dalam ayat 33 sampai 35, maka kita melihat di sana bahwa orang-orang percaya pada waktu itu tidak ada yang hidup berkekurangan, tetapi mereka hidup dengan berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Karena satu dengan yang lain saling memperhatikan, saling mengasihi, saling menghargai, saling menolong, saudara. Dan itu mereka buktikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah diperbarui hidupnya oleh kuasa Tuhan. Saudara, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akibatnya adalah bahwa orang percaya itu sangat dihormati oleh banyak orang. Dalam pasal yang kelima, kitab Kisah Rasul ini memberikan penjelasan kepada kita. Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-13, firman Tuhan mengatakan, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah yang dialami dan inilah akibat dari ketika setiap orang percaya hidup dengan sehati dan sejiwa. Di dalam persekutuan yang besar itu semua mereka dihormati oleh orang banyak. Orang banyak tidak melecehkan persekutuan, tidak menghina persekutuan, tetapi justru malah menghormati orang-orang percaya. Karena orang percaya semua membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah diperbarui hidupnya. Jika kita ingin menjadi orang-orang Kristen yang dihargai oleh orang lain, saudara, maka kita harus membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah bertobat, orang yang sudah diperbarui hidupnya, dan membuktikan dalam sikap hidup kita setiap hari, dimanapun kita berada. Kemudian akibat yang ketiga dikatakan dalam pasal 5 ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan, dan makin lama
makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Saudara, jumlah orang yang percaya kepada Tuhan setiap hari Tuhan tambahkan. Karena apa? Karena Tuhan melihat bahwa orang yang sudah percaya itu membuktikan terjadinya perubahan, sehingga kalaupun ditambahkan maka suasananya akan jauh lebih baik. Oleh karena itulah saudara-saudara yang kekasih, setiap hari Tuhan tambahkan hitungan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seringkali kita berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan tambahkanlah jumlah orang-orang yang percaya kepadamu di dalam persekutuan ini. Tetapi kita melihat mengapa tidak Tuhan tambah-tambahkan, saudara? Oleh karena Tuhan melihat bahwa kita sendiri yang sudah percaya belum siap menerima kehadiran orang-orang baru ke dalam persekutuan kita, karena kita belum hidup sehati dan sejiwa di antara kita di dalam persekutuan itu. Jika kita merindukan supaya Tuhan menambahkan hitungan jiwa-jiwa baru ke dalam persekutuan, maka mari saudara kita yang sudah lama menjadi milik Tuhan, yang sudah lama percaya kepada Tuhan, buktikanlah bahwa kita adalah orang-orang percaya yang bisa hidup dengan sehati dan sejiwa di antara kita. Saudara, kemudian yang terakhir akibatnya adalah mujizat Tuhan Yesus dinyatakan. Dalam pasal 5 ayat 15 dan 16 firman Tuhan mengatakan demikian. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Saudara, kita melihat bahwa dalam bagian ayat yang baru kita baca ini, mujizat Tuhan Yesus dinyatakan. Orang sakit disembuhkan, orang yang berduka dihiburkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena setiap orang percaya melakukan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup rukun sehati dan sejiwa, maka Tuhan memberkati dengan menyatakan mujizatnya bagi kesembuhan banyak orang, saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita orang percaya ini termasuk saudara dan saya, kita harus membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah mengalami pembaharuan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Janganlah kita hanya ngomong kalau kita sudah percaya Tuhan, tapi supaya kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus itu dibuktikan dalam tindakan yang nyata. Sehingga di dalam persekutuan ini terjadilah suasana yang harmonis, hidup sehati dan sejiwa, sepakat, sepaham, bersama-sama sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan jika itu terjadi, maka janji-janji Tuhan tadi di dalam bacaan kita dinyatakan. Akan hadirlah suasana damai sejahtera di dalam persekutuan. Dan persekutuan itu akan menjadi persekutuan yang kuat walaupun harus menghadapi berbagai macam tantangan dan persoalan yang bisa saja datang silih berganti. Tapi ketika orang percaya hidup sehati dan sejiwa, maka tidak akan ada masalah yang bisa mengguncangkan, karena kita sepakat, sepaham, seia dan sekata dalam menghadapinya. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kita berharap bahwa itu terjadi dalam kehidupan kita.
Jika kita selalu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka firman Tuhan ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan biarlah itu nyata di dalam kehidupan kita, saudara, sehingga hari-hari semacam sekarang ini kita tidak lagi menjalani kehidupan ini dengan tata cara kehidupan kita yang lama, tapi menjalaninya dengan tata cara kehidupan yang baru oleh karena Kristus melalui kuasanya, melalui rohnya yang kudus yang berkarya memperbarui kehidupan kita, dan kita membuktikannya dalam praktek hidup kita, baik itu di dalam rumah tangga kita, baik itu di dalam gereja, bahkan juga di tengah-tengah masyarakat ini. Sehingga dengan demikian kita tidak hanya menjadi kesaksian buat orang lain, tapi kita sendiri, rumah tangga kita, gereja kita merasakan hadirnya damai sejahtera, karena setiap kita yang percaya kepadanya selalu hidup dengan sehati dan sejiwa. Dan biarlah kehadiran kita dimanapun juga akan menghadirkan damai sejahtera, karena kita adalah orang-orang yang membuktikan bahwa kita sudah mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kita. Saudara, supaya dengan demikian apa yang bisa terjadi, saudara? Sehingga kehadiran orang percaya dimanapun, saudara-saudara, akan terus menghadirkan damai sejahtera. Kita yang dihadirkan dimanapun juga, kita akan terus menghadirkan damai sejahtera kepada siapapun juga. Dan biarlah kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga makin hari makin banyak orang yang percaya dan diselamatkan, serta Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia akan kita permuliakan melalui sikap perilaku kehidupan kita yang sudah diperbarui oleh kuasa-Nya. Saudara, kiranya Tuhan akan terus memampukan kita, supaya setiap hari kita akan membuktikan hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kuasa-Nya yang sudah memperbaharui kita. Kiranya dalam menghadapi berbagai macam situasi semacam sekarang ini, saudara, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk membuktikan bahwa kita adalah orang-orang percaya yang harus membuktikan sebagai orang yang sudah diperbarui hidupnya dalam praktek hidup kita sehari-hari, dalam rumah tangga, dalam gereja, di masyarakat, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari saudara, kita akan bersama-sama menghampiri Tuhan untuk mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita renungkan pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Jika di dalam ibadah ini Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk dapat membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, kami berterima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau-lah Tuhan yang sudah membuat kami menjadi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Engkau yang sudah mengasihi kami, menebus kami dari dosa dan menyelamatkan kami. Dan setiap saat Engkau juga mengajari dan mendidik kami, supaya kami membuktikan bahwa kami ini adalah orang-orang percaya, orang-orang yang hidupnya sudah diperbaharui oleh karya Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk membuktikan hidup yang sudah diperbarui itu dalam praktek hidup kami sehari-hari, baik dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam bermasyarakat, supaya kami orang-orang Kristen ini terus hidup dengan sehati dan sejiwa, sepakat, seia sekata dalam menghadapi berbagai macam situasi kehidupan yang secara manusiawi seringkali tidak menguntungkan. Kami memohon Allah Roh Kudus akan berbicara, menerjemahkan firman-Mu agar kami mengerti dan kami mampu untuk membuktikan kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur.
Tuhan, pagi hari ini kami juga berdoa untuk semua jemaat-jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang sudah melindungi selama ini, Tuhan pula yang akan terus melindungi, memelihara semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Memberi kekuatan, kesehatan kepada semua mereka. Memberi penghiburan kepada mereka yang sedang susah. Memberikan jalan keluar kepada mereka yang sedang bergumul. Sehingga semua jemaat-Mu boleh menikmati hidup dalam suasana damai sejahtera bersama dengan semua keluarga. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-jemaat-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Supaya ketika mereka diberi kesempatan untuk bekerja, mereka juga tidak melupakan Tuhan, tapi terus setia dan bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan pekerjaan dan memberkati usaha dan pekerjaan yang ditekuni oleh semua jemaat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau akan melindungi jemaat-Mu sehingga semua akan terluput dari ancaman virus corona. Kalau hari-hari ini kota kami sedang merebak kembali dan banyak orang yang terpapar dengan virus corona. Tapi kami berdoa agar Tuhan melindungi semua jemaat-Mu, melindungi kami semua Tuhan, supaya kami semua sehat, anak-anak juga sehat, orang muda, orang dewasa, para lansia, sehingga semua kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau juga yang akan memberkati gedung GKMI Ephatha dan juga pastori, supaya pastori dan gedung gereja ini terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percayakan kota Malang ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan memberkati kota ini, melindunginya dengan kuasa-Mu, supaya seluruh warga masyarakat kota ini ada dalam pemeliharaan-Mu dan hidup dengan mentaati tatanan yang ada dan terlebih takut dan hormat akan Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, agar bangsa dan negara ini selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan, diluputkan dari segala ancaman mara bahaya, sakit, penyakit, dan bencana alam, sehingga Indonesia menjadi negara yang aman, negara yang tentram dan damai. Para pemimpin bangsa juga diberkati oleh Tuhan untuk dapat memimpin bangsa ini dengan hikmat dan bijaksana yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percayakan persembahan kami pada pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati agar persembahan ini menjadi berkat untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah semua permohonan dan doa serta ucapan syukur kami ini hanya kami percayakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita akan bersama-sama mengakhiri seluruh ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah kita boleh mengakhirinya dengan penuh syukur kepada Tuhan Allah yang sudah menolong kita bersama. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian ini dengan penuh syukur dan penuh sukacita kepada Tuhan, agar pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Seperti daun menari, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti
Tidak menari. Mari kita akan bersama mengakhiri ibadah ini di dalam doa. Bapa Surgawi, biarlah segala pujian, hormat, dan syukur kami hanya kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkaulah Allah kami yang sudah menolong kami dalam ibadah ini. Biarlah setiap pujian, penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan terus menyertai kami dalam mewujud nyatakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati semua kami yang melayani hari ini, agar pelayanan kami semakin berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan semakin melengkapi kami untuk bisa melayani dengan lebih berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Saudara, mari kita akan mengakhiri seluruh ibadah ini dalam damai sejahtera, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih. Hari ini Tuhan sudah menolong kita dalam ibadah ini, dan biarlah kita akan terus setia beribadah kepada Tuhan. Terus berdoa supaya Malang ini sungguh menjadi kota yang aman, dijauhkan dari ancaman virus corona, dan kita bisa beribadah kembali bersama-sama di gereja. Saya berharap kepada Tuhan bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara akan terus menjalin kekeluargaan satu dengan yang lain. Salinglah berdoa, mendoakan supaya semua jemaat sehat dan ada dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya Tuhan akan terus menyertai, memelihara, dan memberkati kita bersama untuk selamanya. Amin.